Hello viewers, di video Auto Talks kali ini gue pengen ngomongin tentang Porsche Boxster 2700cc yang versi 981 ya. Oke, di depannya bisa kita lihat desainnya tuh sporty banget ya. Dan mobil ini tuh varian sport car termurahnya Porsche, tapi bentuknya tetap kayak 911 ya, jadi keren banget. Terus ada di depannya juga DRL LED. Terus di belakangnya kita bisa lihat knalpotnya di tengah. Terus ada sayap yang bisa naik juga kalau dipencet dari dalam. Terus buat atapnya mekanismenya seperti ini. Bahannya sendiri dari kanvas, jadi dia memang gak terlalu kedap ya kalau misalnya di interiornya gitu ya, dari gangguan suara di luar gitu. Terus karena mesinnya mid engine, jadi ada saluran udara juga dari belakang, jadi udaranya tetap dingin. Tapi di depan juga ada radiator di grill bawah ya, jadi kayaknya banyak juga ya radiatornya mobil ini ya. Nah sekarang kita ngebahas tentang interiornya ya. Menurut gue interiornya tuh keren banget, dan kualitas bahannya ya pasti bagus dong. Terus di tengahnya ada kayak jam gitu. Gue bukan ahli Porsche, jadi gue lupa namanya, Chrono apa gitu ya. Terus head unitnya resolusinya lumayan bagus, walaupun kelihatannya belum HD sih. Tapi suara radionya tuh keren banget. Terus ada climate control juga di sini, dan banyak tombol-tombol lain juga. Oke banget. Nah, kalau permasalahannya cabriolet itu bagi gue adalah visibilitas ke belakang. Jadi kalau misalnya lu dari jalur cepat ke lambat gitu ya, kan lu masuk ke jalan gitu ya. Nah, lu tuh nggak bisa ngeliat ini ke belakang gitu, soalnya ketutupan sama pilarnya kanvasnya itu. Jadi cukup merepotkan kalau misalnya lu masuk ke jalur lambat gitu ya. Jadi harus hati-hati banget sih. Dan kelamahannya convertible dari bahan kanvas itu suara dari luar tuh kurang kedap ya. Jadi kita coba aja, soalnya sebelumnya gue nyobain cabriolet Mini Cooper, jadi nggak tahu deh kualitasnya sama atau beda sama mobil ini ya. Kita bakalan nyobain nyetir mobil Porsche Boxster 2700cc versi 981. Jadi kita lihat aja ya. Nah, kita langsung jalan aja. Oke, sekarang gue pengen ngobrol tentang mesinnya dulu. Mesinnya itu 2700cc flat 6, dan tenaga itu 265 horsepower dengan torsinya tuh 280 Nm. Jadi oke banget tenaganya. Dan klaimnya dari 0 ke 100 akselerasinya itu dalam 5,5 detik saja. Gue itu sekarang nyobain mobil ini dengan keadaan sport plus ya. Jadi transmisinya manual dan bisa dioperasikan dengan pedal shift di sini. Transmisinya itu dual clutch 7 speed gearbox. Yang gue suka dari transmisinya itu, walaupun dia sport car, cuma nggak terasa kayak canggung gitu ya. Soalnya rasanya kayak mobil biasa aja gitu. Padahal biasanya kan sport car itu kayak Ferrari gitu kan, aneh ya, ada rasa-rasa kalau misalnya kecepatan lambat tuh harus digas, kalau misalnya nggak digas tuh nggak jalan sama sekali. Nah kalau mobil ini lepas rem langsung jalan. Nah impresi yang gue rasa sekarang itu walaupun atapnya kanvas, gue nggak ngerasa mobil ini tuh berisik. Jadi pasti kualitasnya bagus banget ya kanvasnya ya, soalnya bisa meredam suara dari luar dengan baik gitu. Jalannya tiba-tiba penuh, gue nggak tahu kenapa. Padahal sebelum gue naik mobil ini, gue lewat jalan yang sama cukup sepi. Jadi oke, kita lihat aja nanti, semoga habis gue muter balik jalanannya sepi ya, jadi bisa mencoba juga mobil ini kayak apa handlingnya dan lain-lain gitu ya. Gantian giginya cepet banget sumpah. Gue akan ganti gigi. Wow, sangat lugas ya. Gue akan coba kick down untuk dengar suaranya. Buat suaranya oke banget.
Walaupun nggak berisik ya, jadi mobil ini tuh untuk sebuah sport car menurut gue cukup halus suaranya. Tapi begitu RPM di sekitar 4000 tuh udah mulai kerasa kalau mobil ini bertaji gitu ya. Aduh, suara mobil ini tuh walaupun nggak berisik, cuma karismanya parah banget. Aduh, suaranya enak banget. Dan apa ya, gue speechless juga sih, soalnya mobil ini karakter mesinnya tuh oke banget. Kalian denger gak sih suaranya parah banget? Walaupun nggak berisik ya, tapi aduh, ini harus ganti knalpot sih mobil ini. Setiap ganti gigi itu rasanya rigid banget mobil ini. Jadi begitu pedal shiftnya dipakai langsung tak ganti gigi. Untuk suspensinya menurut gua mobil ini cukup baik. Untuk berpindah jalur, gua pindah jalur sekarang, gak limbung sama sekali, body roll nggak ada. Dan uniknya gue ngerasa mobil ini tetap nyaman gitu ya, jadi oke banget. Wow, pas kick down ada suara ngung gitu. Buat dalam kota juga ukurannya nggak terlalu besar, panjangnya 4,3 meter dan lebarnya itu 1,8 meter, jadi nggak begitu jauh dengan mobil normal biasa gitu. Walaupun tipenya base ya 2700, soalnya ada yang mesin lebih besar, cuma buat gue ini cukup banget. Walaupun mobil Jerman, mobil ini memberikan sensasi yang intens juga bagi gue, sangat menegangkan juga. Nah, sekarang gue masuk ke jalur lambat dari jalur cepat dan rasanya menegangkan sekali, soalnya visibilitasnya mengerikan. Sekarang gue balikin ke mode biasa, sport class-nya gue matiin. Terus kita bisa berkendara tenang di kompleks. Dalam mode normal nggak ada rasa kick down yang oke banget itu, jadi lebih halus, lebih santai. Dan suara mesinnya juga rasanya lebih tenang gitu ya, soalnya RPM yang dipakai juga cuma 1000. Nah, pas polisi tidur kayak gini, rasanya pas lagi nggak mode sport class cukup empuk ya. Jadi gue cukup amazed juga, cuma gara-gara mobil ini cukup pendek, jadi gue bakalan pelan-pelan, soalnya sayang banget kan kalau misalnya lu ngegasruk mobil ini. Oke, gue akhirin videonya di sini. Jujur aja gue cukup tegang lah dengan mobil ini. Menyenangkan sekali dan gue bakalan ke mimpi-mimpi terus kayaknya, pengen punya mobil ini juga. Doain gue ya guys, kalian juga gue doain deh dapet mobil impian lu. Oke, jadi kalau misalnya lu suka sama video ini, like. Dan kalau misalnya lu pengen konten tentang otomotif juga bisa subscribe. Jadi makasih banget udah nonton video-video gue. Jadi makasih banget lah pokoknya. Speechless gue. Thanks ya guys.